Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Wahyu Wibowo Channel. Hari ini kita akan belajar tentang engine, dimana yang akan kita pelajari adalah engine K3VE atau Avanza, dimana kita akan mengidentifikasi berkaitan dengan sensor maupun aktuator yang terdapat pada engine K3VE ini. Inilah secara keseluruhan engine K3VE pada engine stand, jadi bukan di mobil langsung. Yang pertama, kita lihat dari sisi kanan ya. Yang pertama di sini, ini ada oil switch atau switch oli. Di sini berfungsi untuk memberikan informasi berkaitan dengan tekanan oli. Kemudian di bawahnya, mungkin agak gelap, tapi semoga kelihatan. Di sini ada CKP atau crankshaft position, di mana di sini untuk memberikan informasi atau mendeteksi posisi dari crankshaft. Salah satu fungsinya di sini bisa untuk mendeteksi RPM atau kecepatan mesin. Kemudian sensor berikutnya yang terletak di exhaust manifold, ini adalah oksigen sensor. Di sini untuk mendeteksi kadar oksigen yang ada di gas buang. Kemudian mundur sedikit. Oke, ini yang berwarna emas ini adalah ECT atau engine coolant temperature atau WTS, water temperature sensor. Ini untuk mendeteksi suhu dari air pendingin yang akan dilaporkan ke ECU. Terus kemudian di atasnya sedikit, ini semoga kelihatan. Oke, ini adalah CMP atau camshaft position, di mana di sini berfungsi untuk mendeteksi posisi dari camshaft untuk menentukan posisi dari torak, apakah di TMB atau di TMA. Itu lihatnya dari CMP atau camshaft position. Kemudian yang ada di air cleaner, ini adalah MAP, manifold absolute pressure, di mana di sini untuk mendeteksi tekanan atau kevakuman di intake manifold. Kemudian berikutnya di sini ada ini IAT, intake air temperature, untuk mendeteksi temperatur atau suhu udara masuk. Oke, IAT. Terus kemudian bergeser sedikit. Oke, ini ada dua, ada ISC, ada TPS atau throttle position sensor. Ini adalah TPS, throttle position sensor. Ini untuk mendeteksi besarnya pembukaan katup gas atau throttle untuk dilaporkan ke ECU. Kemudian ini adalah ISC, idle speed control. Ini termasuk bukan sensor tapi ini aktuator. Oke, ini yang akan mengatur kecepatan langsam atau untuk pada posisi idle up ketika AC dinyalakan. Jadi yang ngatur idlingnya itu adalah ISC yang diperintahkan oleh ECU. Jadi ini termasuk aktuator. Kemudian ke bawah sedikit, nah ini ada agak ngumpet posisinya. Jadi di dalam sini, di bawah intake manifold di sini, mungkin nggak kelihatan di sini. Ini ada yang namanya knock sensor. Jadi untuk mendeteksi terjadinya knocking. Jadi kalau terjadi knocking akan menginformasikan ke ECU supaya pengajuan dimundurkan. Itu adalah knock sensor. Kemudian ini ada OCV, oil control valve. Ini juga termasuk aktuator bukan sensor. Jadi OCV ini untuk
mengatur tekanan aliran oli atau fluida yang mengalir ke, kalau di Toyota ini berarti ke VVT-nya. Itu adalah OCV. Terus kemudian di sini ada yang namanya injektor. Injektor ini berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar. Oke, yang warnanya oranye ini adalah injektor. Kemudian di sini kalau kita lihat, di sini adalah ignition coil. Ignition coil ini untuk meningkatkan tegangan dari baterai itu cuma 12 volt. Kalau sampai ke loncatan bunga api pada busi itu kurang lebih sampai 25.000 volt. Oke, mungkin ini beberapa sensor aktuator yang terdapat pada engine K3VE. Saya ulangi sekali lagi, kita rangkum dari depan tadi. Semoga tidak ada yang terlewat. Dari yang pertama di sini ada CKP, crankshaft position sensor, ada oil switch, kemudian ada oxygen sensor, kemudian ada ECT, engine coolant temperature, kemudian ada MAP, manifold absolute CMP, camshaft position sensor, kemudian ada MAP, manifold absolute pressure, kemudian di sini ada IAT, intake air temperature, di sini ada TPS, throttle position sensor, di sini ada ISC, idle speed control, di bawah intake manifold sini ada knock sensor, kemudian ke sini ada OCV atau oil control valve. Oke, demikian informasi berkaitan dengan sensor dan aktuator yang terdapat pada mesin K3VE. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.